Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami alami tidak menghalangi kami untuk meninggikan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu dan lebih dari segala sesuatu yang kami alami, yang kami hidupi, bahkan diri kami sendiri. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa, karena kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini dan juga menjamah setiap pribadi. Terima kasih Bapa di surga, hadirat-Mu melembutkan hati yang keras. Hadirat-Mu membuka pewahyuan, hadirat-Mu mendatangkan pencerahan, hadirat-Mu mengusir segala kebodohan dan selubung ketidaktahuan, hadirat-Mu membawa hikmat dan juga pengetahuan akan Engkau. Biarlah pengenalan akan Engkau semakin dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh dapat berjalan bersama dengan Engkau. Karena tanpa mengenal Engkau, kami tidak dapat mengenali cara-Mu, tidak dapat mengenali langkah-Mu, tidak dapat mengenali suara-Mu, tidak dapat mengenali apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Tolong kami Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini, sampai kami menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih untuk imam penyembah sudah membawa kita sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Saudara percaya di sini ada hadirat Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang satu topik pembicaraan, yaitu taat dan tahir. Ya, tahir itu bukan hanya sembuh, tetapi tahir itu mengandung unsur pengampunan dosa dan kesembuhan. Makanya nanti kita akan lihat bahwa ternyata banyak sekali penyakit itu disebabkan bukan hanya karena kelalaian, bukan hanya karena salah makan, bukan hanya karena keterjangkitan, tetapi karena perbuatan dosa. Perbuatan dosa pada masa lalu menghasilkan penyakit pada masa sekarang. Nah, seringkali orang Kristen atau orang percaya itu selalu pengen cepat disembuhkan, padahal Tuhan pengen mentahirkan. Apa bukti, apa bedanya Pak? Tadi kan saya sudah bilang, tahir itu beda dengan kesembuhan. Tahir itu disembuhkan, tahir itu diampuni dosanya dan disembuhkan. Nah, banyak orang percaya pengennya disembuhkan. Nangkep maksud saya di sini? Artinya apa? Tanpa ada pemberesan dosa, pengennya cepat langsung disembuhkan. Nah, ini seringkali kita pahami salah nih di hadapan Tuhan. Ya, makanya saudara perhatikan baik-baik, salah satu penyebab dari sakit penyakit dalam kehidupan orang itu adalah dosa. Ya, itu salah satu ya, bisa saja karena pola hidup yang nggak benar, ya kan? Ya, wah percaya Yesus gitu, tapi suka begadang. Wah percaya Yesus gitu ya, mengkonsumsi terus makanan yang penuh dengan kolesterol, ya. Sudah tahu ini itu tapi tetap nggak mau olahraga juga, saudara ya kan? Makin lama makin tambah usia, tulang makin mengeras, ya kan? Otot nggak berkembang, lalu muncul penyakit-penyakit tulang. Lalu kita berkata, Tuhan sembuhkan saya, ya kan saudara ya. Nah, saya percaya Tuhan memang bisa saja menyembuhkan begitu saudara ya kan. Tetapi perlu kita merubah cara hidup kita, pola hidup kita ya. Jadi yang tidak olahraga berusahalah olahraga. Cari olahraga yang banyak gerak. Jangan main catur. Saudara ya kan, kalau main catur itu cuma jari doang yang bergerak gitu ya. Ya, jari saudara sehat tapi tubuh saudara enggak. Amin saudara? Ya, oke. Ya, baik. Mari kita lihat. Ya, perjumpaan dengan Yesus tidak selamanya langsung mendatangkan pertolongan bagi kita. Wah, apa ini lagi? Ini pengajaran lain? Bukan. Seringkali perjumpaan dengan Yesus tidak selamanya mendatangkan langsung pertolongan bagi kita. Memang ada mujizat, memang ada pertolongan yang sifatnya instan. Setuju ya? Waktu orang datang kepada Yesus, dijamah matanya, bahkan juga dijamah tubuhnya, terjadi kesembuhan. Terjadi kelepasan dari kuasa gelap, bahkan juga terjadi yang namanya pemulihan. Tetapi ada kalanya ketika mereka bertemu dengan Yesus tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada perintah. Istilahnya begini loh, sudah kena musibah malah diperintah gitu. Saudara ya kan? Biasanya begitu ya, kalau apalagi sudah tertekan begitu nggak mau diperintah gitu saudara kan. Nah saudara, dalam banyak pengalaman bersama dengan Tuhan dalam melalui berbagai pergumulan dibutuhkan lebih dari sekedar perjumpaan pribadi dengan Dia. Amin. Ya, perjumpaan contohnya adalah perjumpaan 10 orang kusta dengan Yesus memberikan teladan jelas seperti yang terdapat dalam Lukas 17 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita akan lihat, waktu itu Yesus berjalan keluar sedikit dari Yerusalem saudara.
keluar dari Yerusalem, dia masuk ke perbatasan. Keluar dari Yerusalem, dia masuk ke perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, biasanya orang kusta itu saudara ditempatkan di luar kota. Karena apa? Karena penyakit kusta itu bisa menular, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menajiskan. Ya, makanya tadi saya katakan tahir dengan kesembuhan itu beda, ya. Bisa menajiskan orang. Jadi misalnya ada orang kusta duduk di satu tempat gitu ya, duduk misalnya di sini, saudara ya kan. Lalu orang datang ke situ tanpa sengaja dia duduk di sini, saudara. Nah orang ini akan menjadi najis sampai matahari terbenam dan dia harus melakukan penyucian dan dia harus datang kepada imam. Ini rumit sekali, saudara ya kan. Aturannya. Pagi tadi saya pelajari nih, bagaimana cara mentahirkan orang kusta. Rumitnya minta ampun. Bukan hanya ke rumah sakit Sintanala, Tangerang. Enggak. Dan ternyata kusta pada zaman dulu tidak sama dengan kusta yang sekarang. Beda. Lebih menyakitkan dan juga lebih bikin orang menderita, saudara. Bahkan nih menurut ada teolog berkata, Ayub itu pada saat dia mengalami penderitaan itu bisa jadi itu dia mengalami kusta. Ternyata ada 4 tingkat sakit penyakit kulit yang ada di Timur Tengah. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan saya pelajari ada 4 tingkat. Ya. Tingkatan yang pertama itu adalah yaitu kusta. Ini paling parah saudara ya. Paling parah biasanya bagian tubuhnya itu bersisik, mengeras dan tidak terasa. Begitu. Jadi kalau disentuh begitu enggak kerasa. Ya. Tapi jangan coba-coba menyentuh orang kusta. Karena apa saudara? Bisa menular dan menajiskan. Nah saudara ternyata ada 4 tingkat penyakit kusta. Yang pertama adalah disebut dengan garap atau kedal. Kedal itu kusta yang top levelnya. Ini yang bikin nggak bisa terasa apa-apa. Gitu saudara ya kan. Nggak bisa terasa apa-apa. Kemudian yang kedua adalah yalepet. Yalepet itu kurap. Kurap ini masih bisa merasa apa-apa tapi ada gatalnya. Ya, gatalnya. Yang ketiga adalah safahat, itu bahasa Ibrani semua, ya, yaitu bintil-bintil, ya, bukan biang keringat, pada musim panas, tapi ini bintil-bintil yang muncul di dalam tubuh manusia, ya. Kemudian mispahat, itu adalah kudis, ya. Jadi ada 4 level. Nah ini yang datang kepada Yesus level yang pertama. Makanya kalau kita bisa melihat nanti bagaimana cara mereka bertemu dengan Yesus, saudara akan melihat betapa mereka sangat menjaga artinya kontak terhadap orang yang sehat. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Ya. Belum? Ini multimedia akhir zaman, saudara. Lebih cepat gitu, ternyata, saudara ya kan? Iya. Oke, terus sebelumnya kita perlu tumpang tangan sama-sama? Oh enggak, saudara. Ini ayatnya ada. Nah, berarti ketinggalan tuh ayatnya. Saya bacakan saja. Ya, baik. Ayat 12 sampai dengan 14. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Menemui siapa? Yesus. Yesus ini melayani dari kampung ke kampung, dari desa ke desa pada saat itu. Ya kan? Ya, jadi kalau saudara berada di kampung, saudara jangan berpikir saya harus pergi ke kota besar untuk bertemu dengan Tuhan. Enggak, Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah perhatikan ya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ya, agak jauh dan berteriak. Begitu. Jadi mereka ini sebenarnya tahu akan hukum Taurat, saudara ya kan. Jadi tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat, tidak boleh terlalu dekat karena apa? Itu bisa menajiskan. Lalu mereka berteriak, apa yang mereka katakan saudara? Ya mereka berkata begini, Yesus Guru kasihanilah kami. Nah saudara yang Islam Tuhan, lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus melihat, oh ya ini ada 10 orang kusta nih. Ya kan? Berkata apa saudara? Kita sama-sama baca, 2, 3, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara perhatikan baik-baik kalau kita bisa melihat di sini Yesus tidak menjamah. Di bagian lain Yesus menjamah. Artinya begini saudara.
Tuhan nggak bisa dipatok cara dia melawat dan juga menjawab doa kita. Amin. Seringkali kalau kita berkata, kalau lain ditolong saya juga, caranya sama. Begitu. Ya. Tuhan mau menolong kita, tetapi dia punya cara tersendiri untuk kita. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Karena saudara spesifik di mata dia. Dia bisa saja menjamah, bahkan dia bisa saja dengan perkataannya dia sama ketika dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, yang sudah 4 hari di dalam kubur. Kenapa harus 4 hari? Karena hari pertama sampai hari ketiga, kalau itu terjadi kebangkitan, selama masa jeda waktu 3 hari itu saudara, belum pada akhir 3 hari, selama jeda waktu itu dianggap mati suri. Tetapi dibawa sampai ke hari yang keempat, berarti apa? Lazarus benar-benar mati. Dalam pandangan rohani Yesus, dia tidur. Angkap maksud saya saudara? Nah saudara perhatikan baik-baik, dia bisa berbicara, tahir dan sembuh. Enggak begitu. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama teladan apa yang bisa kita ambil dari apa yang mereka lakukan sehingga mengalami pentahiran dari kustanya. Mari kita masuk pada poin yang pertama. Yang pertama adalah bertemu dengan Yesus. Bisa dibantu klik saja nih, nggak mempan. Kurang sakti saudara. Lukas 17 ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Saudara perhatikan baik-baik, menemui Yesus. Pahami dengan baik ketika kita bertemu dengan Yesus, Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan kita bahwa dia menyertai dan juga tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Berarti apapun situasi kehidupan kita, dia tetap ada bersama dengan kita. Apapun situasi kehidupan kita, dia tetap menyertai kita. Katakan amin. Problemnya adalah ketika pergumulan datang, iman akan penyertaan itu tidak ada. Sehingga kita merasa kita datang kepada Yesus, kita cuma bawa pergumulan kita, tapi tanpa percaya bahwa dia ada bersama dengan kita. Saya percaya ketika saudara datang ke rumah seseorang, ketika orangnya tidak ada dan ketika saudara datang ke rumah orang, ketika orang itu ada, beda enggak responnya? Beda enggak? Beda. Amin. Misalnya begini, saya datang ke rumah Pak Iwan misalnya. Ya. Pak Iwannya nggak ada. Padahal saya lagi pengen ketemu dengan Pak Iwan. Yang ada anaknya misalnya begitu. Saya percaya obrolan saya pasti akan berbeda karena saya ngobrol dengan anaknya Pak Iwan. Setuju saudara? Karena Pak Iwannya tidak ada. Tapi ketika saya bertemu dengan Pak Iwan di rumahnya, saudara yang dalam Tuhan, pasti obrolan saya akan to the point sesuai dengan apa yang menjadi isi hati saya. Nangkap maksud saya? Kalau saudara bertemu dengan Yesus di dalam ibadah, saya percaya saudara menyanyi, memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, itu keluar dari hati saudara karena engkau bertemu dengan dia di tempat ini. Katakan amin. Itu bedanya. Amin. Makanya di sini dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah apa? Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Artinya apa? Dia mau ditemui, dia mau mendengar doa saudara, dia mau menyatakan firman-Nya. Problemnya adalah, percayakah engkau ketika engkau datang kepada dia, berdoa kepada dia, dia ada. Amin. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan ada di tempat ini? Setuju? Tapi saya mau tanya, saudara percaya enggak Tuhan ada di kamar tidur saudara? Percaya enggak saudara Tuhan ada di ruang tamu saudara? Amin. Percaya enggak Tuhan ada ketika Pak Herbert tumpangin tangan saudara? Kok lemas banget percaya? Saudara kayaknya enggak percaya. Tumpang tangan Pak Herbert kurang sakti kok. Enggak, Tuhan ada. Percaya enggak ketika saudara tumpang tangan di kepala saudara sendiri Tuhan ada? Percaya enggak ketika saudara ditumpangin tangan sama istri Tuhan ada?
Ada Tuhan. Pasti setelah ini ada permintaan. Itu lain cerita. Amin saudara. Jadi sebenarnya ditumpangin tangan hamba Tuhan atau tidak, Tuhan ada. Yang perlu dibereskan apa? Imannya ada enggak? Amin. Saya mau dengar ketika jadi komsel ada kesaksian. Ketika ada yang sakit. Amit-amit Pak, amit-amit. Enggak apa-apa. Ya. Ketika ada yang sakit. Saya didoain sama anggota komsel ini Pak. Sembuhkan Tuhan Pak. Wah itu bagus. Amin saudara. Karena saya percaya tangannya pendeta dan gembala sama dengan tangannya jemaat Tuhan. Yang menyembuhkan itu bukan tangannya. Oh kalau tangan Pak Pendeta tuh tulisannya S Pak. Salib. Kalau tangan anggota jemaat M. Mati Pak. Bukan itu. Bukan itu. Saudara perhatikan baik-baik, sudahkah kita bertemu dengan Yesus dengan cara yang benar? Artinya apa? Bukan dengan cara duduk yang benar, bukan dengan baju yang benar saja, bukan dengan kerapian secara fisik saja, tapi dengan cara yang benar. Ketika engkau datang ke tempat ini, ketika engkau datang untuk berdoa, engkau percaya bahwa Dia ada bersama dengan saya. Katakan amin. Ketika kita berdoa di dalam segala tekanan dalam hidup kita, dengan ucapan yang lembut sekalipun, Tuhan mendengar doa kita. Jadi jangan merasa ditinggalkan sendirian. Amin. Dia ada bersama kita. Yang kedua saudara, mari kita akan lihat. Ya. Yang kedua adalah bisa diklik. Ya. Dikatakan begini, mereka memohon kepada Yesus. Klik ayatnya. Ya, Lukas 17 ayat 12b dan 13 mereka berkata begini, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Saudara perhatikan baik-baik, orang yang sakit kusta itu saudara, bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi mereka juga adalah orang yang mengalami penderitaan secara sosial dan juga secara mental. Secara mental apa? Mereka tidak boleh bertemu dengan anggota keluarga mereka. Mereka tidak boleh berkomunikasi dengan cara yang biasanya dengan anggota keluarga mereka. Bahkan mereka orang yang layak dikucilkan, mereka harus keluar jauh dari kota supaya tidak menajiskan orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ngalamin saudara ya. Waktu tahun 2002 itu saya merintis jemaat di Makassar. Februari ingat banget saya. Bagaimana keterpisahan itu membuat kita rasanya gimana gitu. Ya. Terus di Pamulang itu banjir lagi. Tinggal di dekat Kali Angke. Kali Angke itu dalam saudara, tapi itu bisa meluap. Itu waduh rasanya gimana gitu saudara kan. Karena anak saya masih kecil-kecil ya pada saat itu, istri saya sendirian di situ. Ya. Rasanya aduh mau telepon, wah telepon kayak gimana lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ini tugas perintisan jemaat di sana. Wah itu 1 bulan 4 hari itu saudara, itu rasanya wah kegelisahan yang luar biasa. Ya. Ingatnya keluarga, terutama anak-anak. Sama ibunya nggak ingat juga, saudara ya kan. Ya kalau ingat anaknya ingat ibunya juga. Nah saudara, saya bisa bayangkan ya, ini kalau orang sakit kusta, ini kan nggak ada time limitnya saudara. Kapan dia disembuhkan? Bisa ngerti ya? Saya nggak tahu, di antara saudara pernah nggak di isolasi 14 hari di rumah sakit pada saat kena pandemi? Atau di tempat lain pada saat kena pandemi? Ya, kalau saudara ngerasain seperti itu, waduh, rasanya tuh, wah, saya jauh begitu sehat saudara ya kan, itu aja udah gak enak. Tapi ada juga bapak-bapak kalau keluar dari rumah, merasa ada kebebasan yang luar biasa. Itu lain.
Ya, itu lain, saudara ya. Kita jangan bahas itulah, itu nanti aja kita bahas. Nah, saudara perhatikan baik-baik, mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanlah kami. Setiap doa selayaknya sebagai langkah iman akan kehadirannya. Tadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia ada. Dan ketika kita berdoa, berdoalah sebagai langkah iman. Aku berdoa kepada Tuhan yang hadir dalam kehidupanku. Aku berdoa kepada Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan hidupku. Aku berdoa kepada Dia. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, kalau menderita berdoa, bukan itu. Amin. Dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan dan ayat 15 dikatakan begini, saudara, dikatakan begini. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, baiklah apa? Ya berdoa. Tapi enggak titik sampai di situ saja, ini memang titik kalimatnya. Lihat ayat yang ke-15 dikatakan begini, kita baca sama-sama. 2, 3, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tahir. Bukan hanya sembuh, tapi ditahirkan dari dosa. Saudara, ketika mereka bertemu dengan Yesus, lalu ketika mereka berteriak seperti itu, apakah sudah terjadi sesuatu? Belum. Ya, belum. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Yang ketiga adalah bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah mereka mendengar perkataan Yesus. Dikatakan begini, Lukas 17:14a dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Wah, Tuhan mulai bicara kepada mereka. Bentuknya apa, saudara? Kata perintah. Ya, kata perintah. Tuhan sering memperdengarkan suaranya saat dalam penderitaan. Dia mau mengkomunikasikan isi hatinya, walau tidak selalu secara bersuara yang mampu kita dengar. Dia berbicara melalui banyak cara. Yang penting apa, saudara? Fokus kita. Seringkali penderitaan itu membuat kita gagal fokus terhadap suara Tuhan. Saya merasakan dan mengalami hal itu. Gak usah jauh-jauh, saudara, sakit gigi saja. Biasanya ketika mendengar pujian penyembahan kita langsung angkat tangan dan berbahasa roh. Karena apa? Roh kita terbakar untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau sakit gigi, saudara, dengar nada fals saja kita udah bisa marah-marah. Kucing lewat ngeong fals, marah. Karena apa? Penderitaan. Setuju ya? Ketika kita mengalami situasi yang nyaman seperti sekarang, fokus pada Tuhan tuh enak. Setuju ya? Tapi ketika kita mengalami suatu saat masa keterjepitan, ada tekanan, ada pergumulan yang belum selesai, ada sakit penyakit yang dirasa. Wah, itu yang namanya fokus itu, saudara, sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Amin. Sehingga apa? Sehingga kita perlu yang namanya apa, saudara? Sehingga ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita dapat mendengar apa yang menjadi pesannya. Seringkali Tuhan tidak langsung menyembuhkan, tetapi Tuhan berbicara kepada kita. Karena apa? Karena seringkali Tuhan juga mau menyatakan kuasanya, Dia bekerja sama dengan ketaatan kita. Amin. Apakah Dia nggak bisa menyembuhkan seketika? Bisa. Tapi Dia perlu bekerja sama dengan ketaatan kita. Artinya apa? Di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, seringkali Tuhan biarkan kita berproses. Seringkali Tuhan biarkan kita melalui masa. Seringkali Tuhan biarkan kita melalui banyak hal yang menjadi tahapan. Supaya apa? Supaya engkau mengerti bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan mau-maunya kita. Bukan berdasarkan apa yang kita pandang baik, tetapi berdasarkan apa yang Dia pandang baik. Dan ada satu tujuannya, supaya engkau mengenal pribadinya dan cara kerjanya. Amin, saudara. Siapa di sini yang pernah berdoa di hadapan Tuhan? Pasti semua. Siapa di sini yang doanya ada yang banyak, ada yang belum dijawab oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang gak pernah berdoa sama sekali? Gak ada yang angkat tangan juga. Saudara perhatikan baik-baik ya.
Nah, saudara kalau bisa melihat di sini ya, yang terpenting fokus kita terhadap apa yang ia inginkan dan ingin katakan. Apa nih? Apa yang dia ingin katakan pada kita? Ya. Bukan hanya berfokus pada penderitaan dan jawaban doa yang kita butuhkan. Sehingga apa? Sehingga kita abai terhadap suara Tuhan. Ya, saudara perhatikan baik-baik pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka bisa melakukan perkara-perkara besar, mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan ya. Perhatikan baik-baik, sebagian besar dari mereka sebelum melakukan itu Tuhan sudah berbicara. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Saya beberapa kali saya tanya sama Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Entah itu penyakit, entah itu berbagai pergumulan yang ada. Maksud Tuhan apa? Terkadang Tuhan gak langsung bicara, maksudnya begini loh, enggak begitu. Bisa melalui mimpi. Ada banyak mimpi yang tergenapi dalam hidup saya. Istri saya juga mimpi. Ya. Dalam untuk pelayanan segala macam. Akibatnya apa? Kami tahu. Oh, ini dinamika terjadi, alasannya ini. Ketika itu terjadi, bahkan ada hal-hal yang pada sebelumnya tidak terjadi dan Tuhan kasih tahu melalui mimpi itu, kami sudah siap ketika menghadapi itu. Kenapa bisa terjadi? Karena ada fokus pada Tuhan. Bukan lebih rohani, saudara, enggak juga. Tuhan kita sama kok, amin. Yang berjanji berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau, Tuhannya sama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lain waktu lah kita bisa cerita tentang hal itu. Ya, ada beberapa hal. Sebab dalam banyak cara dia bisa menjawab bahkan ketika dia tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Dia menjawabnya di kebutuhan yang berbeda tapi sangat penting. Saya percaya ketika orang kusta ini datang berharap dia penyembuh, ayo kita datang pada dia. Walaupun kita atur jarak, jangan terlalu dekat, jangan sampai menajiskan dia. Kita berteriak saja, mereka pasti berpikir, ayo cepat sembuhkan saya dong, cepat sembuhkan. Udah terlalu lama nih, udah kangen dengan keluarga, udah gak bisa hidup secara sosial dengan baik. Sembuhkan saya. Yesus katakan apa? Yesus tidak berkata, langsung kesembuhan terjadi, enggak. Dia katakan apa saudara? Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Saudara tahu, tradisi Taurat mengharuskan orang kusta mengalami kesembuhan, baru dia menunjukkan dirinya kepada imam. Imam memvalidasi kesembuhan itu. Tapi saya mau tanya, waktu Yesus berbicara seperti itu, udah sembuh belum? Belum. Waktu mereka bertemu dengan Yesus, belum kesembuhan. Waktu mereka berdoa dengan Yesus, belum terjadi kesembuhan. Waktu mereka mendengar suara Tuhan, suara Yesus, suara Roh Kudus, belum sudah terjadi kesembuhan? Belum. Amin. Belum terjadi kesembuhan. Jangan sampai mendengar suara Tuhan hanya menjadi sebuah pengalaman spiritual yang tidak mendatangkan apa-apa. Karena apa? Kurang poin yang keempat. Perhatikan baik-baik. Ayat 4, bagian keempat. Dikatakan begini, mentaati perintah Yesus, ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perhatikan kalimat berikutnya, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan sementara mereka di tengah jalan, ulangin lagi. Dan sementara mereka di tengah jalan, apa? Mereka menjadi tahir. Berarti ketika mereka membelakangi Yesus untuk pergi kepada imam. Dalam perjalanan itu mereka menjadi tahir. Kalau misalnya 10 orang ini punya hati yang berbeda, berdiskusi. Ngapain kita menghadap imam? Kita aja masih lelehan begini. Guatalnya minta ampun. Belum sembuh. Berani-beraninya kita menghadap imam. Bakalan diusir. Bahkan tidak ada imam satupun yang mau mendekat kepada kita. Ngoreksi bekas luka kita. Enggak, karena apa? Kita masih belum sembuh. Walaupun kita sudah bertemu dengan Yesus. Sudah berdoa kepada Yesus. Mendengar suara Yesus. Ngapain kita ikuti perkataannya dia? Bisa seperti itu? Bisa.
Karena belum sembuh. Di sini bicara tentang apa, saudara? Ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa, dia sedang mulai menarik kualitas iman kita kepada dia. Bukan hanya beriman akan keselamatan, bukan hanya beriman Tuhan hadir, tetapi beriman Tuhan melakukan sesuatu seperti yang engkau butuhkan. Yang setuju katakan. Dia tarik kualitas iman dalam diri kita. Amin, saudara. Orang-orang yang berkualitas tidak dihasilkan dalam kondisi yang nyaman. Pahlawan-pahlawan negara ini tidak dihasilkan dalam kondisi yang aman. Amin. Justru ketika Indonesia merdeka, makmur, pembangunan terjadi di mana-mana. Bukan pahlawan-pahlawan, ada juga sih pahlawan yang dihasilkan. Pahlawan olahraga, pahlawan ilmu pengetahuan, it's okay. Tapi ini omongan antara kita aja, jangan ngomong sama siapa-siapa. Amin, saudara. Koruptor lebih banyak dihasilkan. Setuju? Tapi jangan pernah berdoa, Tuhan kirimkan penjajah. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu. Supaya muncul pahlawan-pahlawan. Enggak perlu. Cukup 350 tahun Belanda. Salah satu peninggalannya adalah Holland Bakery. Bukan, saudara. Itu toko roti, saudara. 3,5 tahun Jepang. Cukup penjajah. Perbaiki iman kita di hadapan. Amin. Mereka mentaati perintah Yesus. Ketika ketaatan bertemu dengan iman, disitulah terjadi mujizat. Yesus juga katakan amin. Nih ya, kita mau bicara apa adanya. Mana yang lebih memberikan pembelajaran? Disembuhkan seketika atau disembuhkan yang bekerja sama dengan ketaatan? Kurang yakin jawabnya. Saya ulang. Disembuhkan seketika atau disembuhkan melalui ketaatan, mana yang lebih mendatangkan pembelajaran? Setuju? Setuju ya? Jadi kalau doa saudara belum dijawab hari ini, tetap mengucap syukur. Amin. Kejebak, Pak. Kenapa jawabnya tadi yang kedua? Bukan. Artinya begini loh, dalam setiap keadaan, Tuhan mau kita belajar dalam hidup ini. Mengenal dia, makin beriman kepada dia. Amin, saudara. Bisa mengerti cara kerja Tuhan? Jadi kalau hari ini saudara belum terjawab doa saudara, perhatikan baik-baik. Bukan berarti Tuhan sedang mempersiapkan kesembuhan, enggak. Kesembuhan sudah ada. Pemulihan sudah ada. Mujizat sudah ada, kelepasan sudah ada. Tetapi dia sedang mengerjakan sesuatu yang belum ada dalam hidupmu. Apa itu? Percaya dan beriman kepadanya, berjalan dalam ketaatan. Ini butuh waktu, butuh pengalaman, bukan hanya butuh baca Alkitab. Amin. Jadi orang Kristen perlu dewasa. Artinya apa? Mengerti kehendak Bapa di surga. Sebelum saya tutup, waktu mereka sembuh, mereka memperlihatkan diri mereka pada imam. Imam bilang, sembuh 10 orang. Ya. Ini yang biasa teriak-teriak kan di perbatasan. Mereka mengalami kesembuhan. Yang 9, wah sukacita, ketemu lagi dengan keluarga. Wah mereka bayar hukum pentahiran segala macam. Nah, diceritakan panjang lah. Dari wah segala macam selesai. Yang 9 mungkin kembali ke keluarganya. Kembali ke tokonya. Kembali ke showroomnya. Saudara ya kan? Tapi yang satu ini, aku harus kembali. Pada siapa? Ngapain?
Mari kita lihat. Ada 10 orang kusta yang taat melakukan perintah Yesus dan menjadi tahir. Hanya ada 1 orang yang kembali. Ternyata iman kepada Yesus bukan hanya ditandai dengan mengalami mujizat dan kesembuhan. Tetapi 2, 3. Ketika pengalaman itu membawa orang semakin dekat kepada Allah. Bersyukur dan menyembah pribadi Yesus. Nah, saya juga katakan amin. Inilah yang membuat kita bisa memahami cara kerja Tuhan. Orang Yahudi? Bukan. Orang siapa? Samaria. Yahudi itu terbagi 3. Yahudi Helenis, Yahudi Samaria, Yahudi asli. Yahudi Samaria itu dianggap sebagai Yahudi yang najis. Karena mereka merupakan bangsa hasil kawin campur. Dan ketika Yerusalem dipulihkan, menjadi hal yang buruk bagi orang Yahudi asli. Mereka memiliki pandangan yang makin negatif karena apa? Orang-orang Samaria masuk ke Yerusalem sebagai kota suci. Sehingga tempat penyembahan mereka tidak boleh di Bukit Sion. Di Gunung Gerizim. Apakah cerita ini kebetulan tanpa pesan? Tidak. Sudah perhatikan baik-baik. Ketika orang merasa diterima, tadi saya katakan dia bukan disembuhkan saja, tapi ditahirkan. Artinya apa? Terjadi pengampunan dosa dan kesembuhan. Ketika dia merasa dosanya diampuni. Ketika dia merasa bahwa tadinya dia tidak layak ambil bagian. Yesus bukannya orang dikatakan keturunan orang Yahudi, amin saudara? Dosanya diampuni. Justru dia merasa hidupku dipulihkan. Bukan hanya penyakit kulitku hilang. Aku perlu datang pada dia. Ketika datang di hadapan Yesus bukan hanya sekedar thanks bro, sembuh lo. Bukan begitu saudara. Tapi dia langsung sujud di bawah kaki Yesus dan menyembah Yesus. Setiap mujizat akan mendatangkan kedewasaan rohani. Ketika itu membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan sebelum mujizat terjadi, engkau terus semakin mendekat kepada Tuhan. Itulah ciri dari orang Kristen yang terus bertumbuh dalam iman. Saya undang imam penyembah naik. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Dia mau menjawab kehidupan, menjawab segala pergumulan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam segala keadaan, waktu limpah maupun kurang, katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan bersama, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Katakan bersama, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan. Dalam segala keadaan. Ayo nyanyikan pujian ini sama-sama. Waktu berlimpah pun kurang, oh, tetap Yesus yang
mempesona hatiku. Katakan, Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah. Katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Ya, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ya, tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin, ku cinta Kau selamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bukan hanya mau menyembuhkan saudara, tapi Dia mau mentahirkan. Artinya apa? Dia mau mengampuni dosamu. Sepekat apapun dosa itu, semerah apapun dosa itu, segelap apapun dosa itu, Dia mau mengampuni engkau. Dengar baik-baik. Iblis berusaha mengintimidasi engkau. Engkau tidak layak, engkau tidak diampuni, engkau dihakimi oleh Tuhan. Enggak. Hari ini Yesus mau bukan hanya menyembuhkan, tapi mentahirkan. Dia mau mengampuni engkau. Dia mau mentahirkan engkau dari dosa dan pelanggaranmu. Dan Dia mau menyembuhkan engkau. Mari bertemu dengan Yesus, berdoa secara pribadi, dengar suaranya, dan belajar berjalan dalam ketaatan. Saudara yang sepakat dengan pujian ini, dalam segala musim kehidupan, dalam setiap keadaan, Dia tetap mempesona kehidupan kita. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan lagi, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, harapan, amin, takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin, ku cinta Kau selamanya. Tetap buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap keberadaan umat-Mu di tempat ini. Ada yang membutuhkan kesembuhan, ada yang membutuhkan pentahiran. Semuanya Engkau memiliki jawaban atas segala sesuatu. Tuhan, hari ini biarlah Yesus lebih mempesona dari segala pergumulan. Biarlah hari ini Yesus lebih mempesona dari segala kebutuhan. Karena kami percaya Kristus Yesus Tuhan menyertai kami. Dia ada bersama dengan kami. Dia berbicara dalam hidup kami. Bahkan Dia memberi perintah dalam hidup kami. 1-2 menit saya beri kesempatan bagi saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan saudara. Bisa saja melalui doa itu Tuhan berbicara dalam hidup saudara secara pribadi. Biar keyboard dengan lembut mengiringi doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Sesederhana apapun doamu, Tuhan mendengar.
Tuhan mau menjawab. Bahkan sebelum kau berdoa, jawaban sudah ada. Shikata karala papa. Shikarala papa. Amin. 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 Jamah Tuhan. Berbicara Tuhan. Berbicara Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara berkata, kenapa kesusahan ini tidak lalu begitu saja, begitu lama, dan pergumulan yang begitu lama. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Shikata karala papa. Shata karala papa. Bapa di surga, terus kau berbicara dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Taruh hatimu dalam hidup mereka. Apa yang kau kehendaki. Karena kami percaya dalam kehendak-Mu ada mujizat. Di dalam kehendak-Mu ada kesembuhan. Amin. Di dalam kehendak-Mu ada pentahiran. Amin. Biar kami belajar taat untuk melakukan apa yang kau katakan. Terima kasih Bapak di surga. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terima jawaban doa. Kami terima kesembuhan. Kami terima mujizat. Kami terima pentahiran. Kami terima segala sesuatu yang dapat kau berikan dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selalu duduk Bapak Ibu Saudara.